Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai subsistem SKN keempat, yaitu sumber daya manusia kesehatan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi inti, akan dijelaskan secara singkat mengenai SKN atau Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia. Berdasarkan Perpres RI nomor 72 tahun 2012, Sistem Kesehatan Nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN sendiri memiliki 7 subsistem yang saling terkait. Salah satu subsistemnya adalah subsistem sumber daya manusia kesehatan atau SDM kesehatan. Terus, apa sih yang dimaksud dengan subsistem SDM kesehatan? Jadi, subsistem ini mengatur pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kira-kira siapa saja ya yang termasuk ke dalam SDM kesehatan? SDM kesehatan merupakan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Dari penjelasan sebelumnya, kenapa ya SDM kesehatan tersebut harus dikelola? Nah, hal ini bertujuan agar negara dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, terdistribusi secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Dengan demikian, upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sehingga mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam pelaksanaannya, subsistem SDM kesehatan juga memiliki prinsip yang harus ditaati loh teman-teman. Prinsip tersebut terdiri atas prinsip adil dan merata secara demokratis, objektif dan transparan, kompeten dan berintegritas, serta hierarki dalam SDM kesehatan. Penyelenggaraan subsistem SDM kesehatan terdiri dari 4 tahapan pengelolaan SDM kesehatan, yakni yang pertama perencanaan yang menjadi dasar kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Proses perencanaan disusun secara berjenjang, dimulai dari Fasyankes, lalu ke Pemda Kabupaten Kota, Pemda Provinsi, sampai ke pemerintah pusat. Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang penyelenggaraannya sesuai dengan undang-undang atau telah terakreditasi. Yang ketiga adalah pendayagunaan. Pengaturan pendayagunaan SDM berfokus pada pendayagunaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan memperhatikan pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan. Dan yang keempat adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktek atau izin kerja tenaga kesehatan. Pada tahun 2021, Bappenas merumuskan strategi kunci reformasi sistem kesehatan nasional yang terdiri dari 8 area reformasi. Area yang berkaitan dengan subsistem SDM kesehatan adalah area pertama yang merupakan reformasi dalam pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Tujuan dari reformasi area 1 adalah yang pertama, meningkatkan jumlah lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas, yang kedua, meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, termasuk di daerah sulit akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan mengembangkan sistem penghargaan. Strategi kunci dalam reformasi area 1 dibagi menjadi 2, yakni perubahan signifikan dan penguatan yang secara rinci sebagai berikut. Telah banyak upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan subsistem SDM kesehatan. Akan tetapi, saat ini masih terdapat permasalahan yang terjadi. Di antaranya yang pertama, ketersediaan dan distribusi SDM kesehatan yang belum mampu mencukupi kebutuhan SDM kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang ada. Yang kedua, masih kurangnya SDM kesehatan di bidang promotif dan preventif dibandingkan bidang kuratif dan rehabilitatif. Yang ketiga,
kualitas SDM kesehatan yang belum mencukupi akibat proses pendidikan yang masih kurang optimal, dan yang keempat, pemberlakuan task shifting atau pelimpahan tugas dan multitasking atau penugasan ganda oleh SDM kesehatan akibat kurangnya ketersediaan SDM. Demikian gambaran penyelenggaraan subsistem SDM kesehatan di Indonesia. Semoga tujuan dari subsistem ini segera tercapai ya teman-teman, agar kita dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa.